Bayi itu sedang menata rambut kakaknya. Melihat sehelai rambut berdiri, Theodore merapikannya kembali. Dia mengoleskan lem rambut. Tim juga tidak lemah. Dia memukul pantat Theodore dengan bedak. Pantat Theodore memerah. Namun sebelumnya, mereka masih saling membenci, sampai-sampai mereka ingin satu sama lain menghilang. Selamat tinggal, saudara. Kamu telah dipecat. Tim, apa yang kamu lakukan? Tidak apa. Theodore menang. Orang tuanya mengira Tim nakal, jadi mereka menghukumnya untuk tinggal di kamarnya. Tepat ketika dia terluka, Theodore datang untuk menghiburnya. Dia mengeluarkan 2 puting susu. Dia mengatakan bahwa hanya dengan mengisap puting ini, dia tahu yang sebenarnya. Percepat. Begitu saja, kedua jiwa meninggalkan tubuh. Mereka pergi ke Baby Corporation. Di sini, semua bayi harus pergi bekerja. Theodore juga mengatakan bahwa semua bayi di dunia lahir di sini. Setelah mereka pergi, mereka akan melupakan segalanya tentang tempat ini. Hanya susu ajaib perusahaan yang dapat mempertahankan kondisi bayi mereka. Jika ada memori, itu tidak akan tumbuh lagi. Bayi adalah hal yang paling disukai semua orang. Tapi satu jenis anjing yang menggemaskan mulai mengobarkan perang di pasar bayi. Misi Theodore adalah menemukan tempat lahirnya anjing-anjing itu dan menghentikan semuanya. Jika berhasil, dia bisa menjadi pemilik termuda dari Baby Corporation. Dapatkan kantor, tetapi juga dapatkan toilet berlapis emas. Alasan dia datang ke rumah Tim adalah karena orang tua Tim adalah karyawan perusahaan anjing kesayangan. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam penyelidikan sehingga mereka dapat menyelesaikan misi. Keluarga Templeton melihat bahwa saudara-saudara tidak lagi berdebat, jadi mereka membawa mereka bekerja. Ini adalah kesempatan. Jadi mereka merias wajah dan pergi ke perusahaan bersama orang tua mereka. Theodore mengenakan mantel anjing dan menyelinap masuk. Tapi dia dipeluk oleh seorang gadis kecil. Dia menggigit gadis itu, lalu melemparkan sejumlah uang kepadanya untuk mencari obat rabies. Dia berubah menjadi anjing lagi. Saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Namun, ia dianggap seekor anjing dan hampir dipukuli oleh 5 ekor anjing. Tim menggunakan bisbol untuk menarik perhatian anjing. Kemudian mereka menemukan bukti adanya anjing-anjing itu. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada lubang di tanah. Sementara mereka tidak berdaya, mereka dikurung. Orang yang membuat jebakan itu adalah bos Baby Corporation sebelumnya. Karena penyakitnya aneh, susu kental manis tidak lagi efektif untuknya. Dia tidak lagi dalam bentuk anak-anak. Dewan menendangnya keluar dari perusahaan. Sejak itu, dia membenci dan membangun perusahaan hewan peliharaan. Dia bermaksud membalas dendam. Francis mencuri susu ajaib. Maka anjing itu tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dia menyuruh anak buahnya untuk menjaga Templeton bersaudara. Dan Francis membawa kakek nenek Templeton dalam perjalanan bisnis. Karena tidak ada lagi susu ajaib, Theodore akan berubah menjadi bayi normal. Ludah dan pilek masih keluar. Kedua anak laki-laki ini menciptakan cairan biru. Theodore berpura-pura sakit. Dia muntah ke arah Eugene. Selanjutnya, dia melangkah maju. Dia mendorongnya ke toilet dan lolos dari tangan jahat. Sesampainya di bandara, Theodore berubah menjadi bayi normal kembali. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Untungnya, Tim memeluknya. Tapi mereka tidak bisa naik pesawat. Saat mereka berdebat, sekelompok orang berpakaian gaya muncul. Mereka mengambil kesempatan untuk naik ke pesawat. Mereka pergi ke tempat kejadian untuk mengumumkan anjing itu. Francis memperkenalkan jenis anjing terbaru. Ini telah menarik antusiasme semua orang. Beberapa orang tidak membutuhkan anak lagi. Templeton bersaudara telah ditemukan. Francis menculik Templetons, lalu pergi. Kedua bersaudara itu mengejar dari pipa. Tetapi mereka menemukan jalur produksi untuk anak anjing. Anjing yang minum susu kental akan dimasukkan ke dalam roket dan ditembakkan ke dunia untuk membuat semua orang pingsan. Melihat roket hendak ditembakkan, Theodore dan Tim menyatakan perang. Mereka memasukkan Francis ke dalam susu ajaib. Tim melempar Theodore ke arah roket. Theodore melepaskan semua anjing. Anjing-anjing itu mendorong mereka pergi. Tapi Theodore berubah menjadi bayi normal. Dia duduk diam di pintu roket. Tim melindunginya. Tim membujuk Theodore. Pada saat roket ditembakkan, mereka sudah kabur. Tim memberinya susu ajaib lagi. Dia kembali seperti semula. Pada titik ini, Francis naik dari susu lagi. Dia berubah menjadi bayi yang gemuk. Kamu harus membayar harganya.
Bukan begitu, adil untuk bertarung sekarang. Saat hendak lari, ada orang lain yang mengangkatnya dan memeluknya, lalu pergi. Di bawah kerjasama mereka, mereka berhasil menyelamatkan orang tua tim. Theodore akan kembali mewarisi 1 triliun kekayaan. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka semua sedih. Theodore memiliki kehidupan yang sejahtera tetapi juga kehilangan kehangatan keluarganya. Tim mendapatkan cinta dari orang tuanya tetapi juga kehilangan saudara laki-lakinya. Melihat barang-barang milik Theodore hilang, ia merasakan kesedihan yang tak terkatakan. Dia menulis surat kepada Theodore. Dia bilang dia ingin bersaudara dengan Theodore. Kali ini, Theodore mengerti apa yang diinginkannya. Begitu saja, dia keluar dari posisi CEO dan menjadi bayi biasa. Dia kembali ke rumah tim lagi. Sejak itu, keluarga itu hidup bahagia bersama.